Materi kali ini adalah recontext. Apa itu recontext? Mengutip dari Cambridge Dictionary, recon is to describe how something happened or to tell a story. Recon artinya mendeskripsikan bagaimana sesuatu terjadi atau menceritakan sebuah cerita. Maka recontext bisa disebut sebagai teks yang isinya menceritakan sesuatu. Teks recon pengalaman pribadi merupakan jenis teks recon atau cerita yang berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Pengalaman pribadi yang dimaksud bisa berupa apa saja. Misalnya pengalaman yang lucu, menyenangkan, menyedihkan, maupun menakutkan. Teks ini diceritakan secara kronologis untuk membantu pembaca memahami urutan ceritanya. Karena kejadian atau peristiwanya sudah berlalu di masa lampau, maka tenses yang digunakan dalam teks ini adalah simple past tense. Isi dari konteks. Umumnya, jenis teks ini menggunakan sudut pandang orang pertama, karena penulis menuliskan langsung pengalaman pribadinya. Isinya tentu cerita tentang peristiwa yang dialami oleh penulis, baik itu yang menyenangkan, lucu, menyedihkan, dan lain-lain. Fungsi sosial. Teks recon pengalaman pribadi biasanya berupa pengalaman yang dianggap menarik atau berkesan. Penulis menceritakan kembali apa yang dialaminya kepada para pembaca. Maka dari itu, fungsi dari teks merupakan adalah entertain reader atau menghibur pembaca. Struktur teks. Bagaimana struktur teks recon pada umumnya? Teks recon pengalaman pribadi juga mempunyai struktur sebagai berikut. Ada 3 bagian. Yang bagian yang pertama adalah orientation. Bagian ini menceritakan latar belakang ceritanya. Misalnya, siapa yang terlihat, di mana peristiwa itu terjadi, kapan terjadi, informasi tentang siapa, di mana, dan kapan sangat penting untuk dicantumkan agar pembaca bisa memahami ceritanya. Bagian kedua adalah event. Bagian ini mencakup kejadian secara rinci, yaitu tentang how, bagaimana, why, mengapa cerita terjadi. Event atau peristiwa diceritakan secara kronologis atau berurutan. Bagian yang ketiga, reorientation. Bagian ini menjadi penutup cerita, biasanya berupa komentar penulis tentang pengalaman yang dialaminya. Unsur kebahasaan ada 5. Yang pertama, penggunaan simple past tense. Recontext identik dengan simple past tense karena menceritakan kembali apa yang sudah terjadi di masa lampau. Contohnya, I went to the zoo, I met my old friend, dan lain-lain. Bagian yang kedua, nouns. Ada banyak noun atau kata benda yang digunakan untuk menjelaskan apa dan siapa. My sister, the building, a concept, dan lain-lain. Action verb, karena tentunya banyak tindakan yang dilakukan dalam kejadian yang diceritakan, maka action verb sering digunakan untuk jenis tag ini. Met, visited, wrote, dan lain-lain. Adverb digunakan untuk menjelaskan verb atau kata kerja. In the city, at my house, in the zoo, last week, a year ago. Conjunction and time connective. Conjunction and time connective digunakan untuk menunjukkan bahwa peristiwa terjadi secara berurutan. Contohnya, and, but, so, then, after that, before, dan lain-lain. Contohnya, I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friend. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after 6-hour long flights. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food. On the next day, I went to the museum. I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. I spent my last day in Myeongdong and bought some stuff and souvenirs for my family and friends. I also ate the street food there. I went to the airport at 3 a.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and made a wonderful memory with my friend. It was a great trip. Dari contoh tadi bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu orientation. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. Bagian yang kedua, event. On the first day, I was landed at Incheon Port around 7 a.m. After 6 hours long flight. Bagian yang terakhir, reorientation. I had a fantastic experience in South Korea and made a wonderful memory with my friend. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.